Sebuah kisah nyata seorang haja perutnya membesar setelah berangkat haji dan memberi pelajaran untuk banyak orang. Jangan sampai menantang Allah dengan kedok kebaikan berangkat haji atau jangan menyembunyikan dosa di balik ihram. Karena Tuhan tak bisa ditipu dan Tuhan Maha Tahu. Assalamualaikum Sobat Hikmah Kehidupan. Semoga Allah selalu melindungi kita dan keluarga kita dari orang-orang dolim serta orang yang mau menyesatkan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen solawat ala Nabi. Semoga kita besok di hari kiamat dikasih syafaat oleh Nabi Muhammad. Yuk kita simak ceritanya sampai akhir. Sebuah kisah nyata yang jadi pelajaran untuk banyak orang. Di sebuah kampung kecil yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Orang mengenalnya sebagai Hajah Ratna, wanita kaya, tegas, dan tampak religius. Rumahnya paling megah, mobilnya paling mewah. Dan setiap hari Jumat ia rajin memberi sedekah di masjid. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik semua itu, Ratna menyimpan banyak dosa besar. Ratna adalah pengelola dana arisan skala besar yang digelar hampir seluruh warga kampung. Uangnya berputar puluhan juta setiap bulan. Tapi diam-diam, ia menggelapkan dana yang bukan miliknya. Ia membungkam yang menuntut dengan ancaman dan janji palsu. Ia memakai uang itu untuk membeli tiket ke Tanah Suci. Bukankah Allah Maha Pengampun? Gumamnya di dalam hati. Kalau aku sudah ke Mekah, semua dosa akan bersih. Maka berangkatlah Ratna, menunaikan ibadah haji dengan penuh kemewahan. Hotel bintang 5, makanan istimewa, pakaian mahal. Tapi hatinya tidak tenang. Saat tawaf di sekitar Ka'bah, ia merasa seolah dilihat, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam, lebih tajam. Malam terakhir di Mekah, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Ka'bah bergetar, lalu retak, dan dari celahnya keluar cahaya terang yang menyilaukan. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara berat berkata, "Asteris, kau datang bukan untuk bertobat, tapi untuk menutupi dosa. Maka engkau akan pulang dengan bebanmu sendiri." Asteris. Ratna terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Tapi ia mengabaikannya. Ia pulang ke Indonesia dengan kepala tegak. Ia pikir semuanya baik-baik saja. Namun, hanya sepekan setelah kembali, hal aneh mulai terjadi. Perutnya tiba-tiba membengkak. Awalnya hanya sebesar bantal kecil. Ia mengira itu gangguan pencernaan. Tapi bengkaknya tidak berhenti. Hari demi hari, perutnya terus membesar. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia ke rumah sakit, USG, CT scan, bahkan MRI. Semua hasil menunjukkan nihil. Dokter bingung. Tidak ada janin. Tidak ada tumor. Tidak ada gas atau cairan. Tapi kenapa perut Anda seperti wanita hamil 9 bulan? Kata salah satu dokter. Ratna pulang dengan cemas. Setiap malam ia merintih kesakitan. Tak bisa tidur. Saat azan berkumandang, tubuhnya menggigil seperti terkena listrik. Ia bermimpi mendengar tangisan bayi. Namun suara itu lirih dan penuh kemarahan. Kadang suara itu berubah menjadi tawa cekikikan mengerikan. Keluarga mulai khawatir. Tetangga-tetangga mulai bicara. "Azab," bisik mereka. "Itu azab dari Tuhan." Akhirnya, di suatu malam Jumat yang sunyi, Ratna memanggil adiknya. Dengan suara lirih dan tubuh gemetar, ia berkata, "Lebih besar dari, aku pakai uang haram untuk ke Mekah. Uang dari hasil menipu dan memeras. Aku pikir ibadahku akan menghapus semuanya. Tapi ternyata, aku malah menantang Tuhan." Air mata adiknya mengalir, tapi mulutnya terkunci. Ratna lanjut, "Setiap malam aku mendengar suara. Mereka menuntut. Mereka tak mau melepaskanku. Mereka bilang, aku harus membayar dengan tubuhku." Malam itu, Ratna meminta untuk disolatkan sebelum subuh, karena ia merasa waktunya hampir tiba. Dan benar, beberapa saat sebelum azan subuh berkumandang, Ratna menghembuskan napas terakhirnya, dalam posisi sujud. Namun wajahnya pucat, matanya terbuka, dan perutnya membesar seperti hendak meledak. Jenazahnya sulit dikafani karena perutnya terus mengeras dan membengkak. Dan hingga detik penguburan, tak ada satupun orang yang sanggup mengangkat tubuhnya tanpa merasa merinding. Setelah kepergiannya, satu demi satu korban penipuannya datang dan mengungkapkan. Ratna pulang dengan cemas. Setiap malam ia merintih kesakitan. Tak bisa tidur. Saat azan berkumandang, tubuhnya menggigil seperti terkena listrik.
Ia bermimpi mendengar tangisan bayi. Namun suara itu lirih dan penuh kemarahan. Kadang suara itu berubah menjadi tawa cekikikan mengerikan. Keluarga mulai khawatir. Tetangga-tetangga mulai bicara. Azab, bisik mereka. Itu azab dari Tuhan. Akhirnya, di suatu malam Jumat yang sunyi, Ratna memanggil adiknya. Dengan suara lirih dan tubuh gemetar, ia berkata, lebih besar dari, aku pakai uang haram untuk ke Mekah. Uang dari hasil menipu dan memeras. Aku pikir ibadahku akan menghapus semuanya. Tapi ternyata, aku malah menantang Tuhan. Air mata adiknya mengalir, tapi mulutnya terkunci. Ratna lanjut, setiap malam aku mendengar suara. Mereka menuntut, mereka tak mau melepaskanku. Mereka bilang, aku harus membayar dengan tubuhku. Malam itu, Ratna meminta untuk disolatkan sebelum subuh, karena ia merasa waktunya hampir tiba. Dan benar, beberapa saat sebelum azan subuh berkumandang, Ratna menghembuskan napas terakhirnya, dalam posisi sujud. Namun wajahnya pucat, matanya terbuka, dan perutnya membesar seperti hendak meledak. Jenazahnya sulit dikafani karena perutnya terus mengeras dan membengkak. Dan hingga detik penguburan, tak ada satupun orang yang sanggup mengangkat tubuhnya tanpa merasa merinding. Setelah kepergiannya, satu demi satu korban penipuannya datang dan mengungkapkan kebenaran. Ratna bukan sekadar wanita berdosa, tapi telah merampas harapan banyak orang. Kini, makamnya sepi, tak pernah ada yang ziarah. Di batu nisannya, keluarganya menuliskan kalimat terakhir yang diminta Ratna sebelum wafat. Jangan sembunyikan dosa di balik iram. Karena Tuhan tak bisa ditipu, kebenaran. Ratna bukan sekadar wanita berdosa, tapi telah merampas harapan banyak orang. Kini, makamnya sepi, tak pernah ada yang ziarah. Di batu nisannya, keluarganya menuliskan kalimat terakhir yang diminta Ratna sebelum wafat. Jangan sembunyikan dosa di balik iram. Karena Tuhan tak bisa ditipu.